Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan, yang kami hormati para pejabat eselon 2 di lingkup BP2 SDM, yang kami hormati Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang atau yang mewakili, yang kami hormati para pejabat lingkup Puskesmas dan PGL, para pengajar, panitia, dan para peserta yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam pembukaan pelatihan pengolahan sampah organik untuk budidaya maggot BSF. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan kami untuk mengawali acara pada pagi hari ini, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Tri Prayitno. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut keyakinan masing-masing. Izinkan saya akan memandunya secara agama Islam. Marilah bersama-sama kita menundukkan hati, memohon ampunan, seraya mengharap doa kita dikabul. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi, muafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yamati ilal jalali, wa zikra azimi zultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam rangka acara pembukaan pelatihan pengolahan sampah organik untuk budidaya maggot BSF yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan Pengembangan Generasi Lingkungan KLHK. Kami mohon kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti pelatihan ini. Dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakan di tempat tugas kami. Ya Allah, ya Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepadamulah kami berbakti, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Engkau Maha Mendengar, Engkau Maha Pengampun. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan doa. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini lancar dan sukses. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu laporan penyelenggaraan pelatihan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat kepada Bapak Setio Minarso Eshud, disilahkan. Terima kasih, Bu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Muda PP2 SDM KLHK, Ibu Silia Sulasi. Yang kami hormati para peserta pelatihan pengolahan sampah organik untuk budidaya maggot. Yang saya hormati para tutor yang akan melatih dalam pelatihan PSO UBM ini. Yang kami hormati para WI yang ikut menjadi observer dalam pelatihan ini. Ada dari BDLHK Kadipaten, ada dari Rumpin dan Siantar. Yang kami hormati perwakilan dari observer dari PSL B3, Direktur Pengolahan Sampah, yang diwakili oleh Mbak Heni. Yang kami hormati, yang kami banggakan teman-teman semua dari internal Puslat. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertatap muka meskipun lewat dunia maya dalam rangka pelatihan pengolahan sampah organik untuk budidaya maggot. Ibu Kapus yang saya hormati, sebelum acara pelatihan dimulai, perkenankanlah kami melaporkan penyelenggaraan pelatihan online pengolahan sampah organik untuk budidaya maggot ini sebagai berikut. Yang pertama, sebagai latar belakang dari pelatihan ini adalah timbulan sampah semakin bertambah seiring dengan pertambahan penduduk. Oleh karena itu, upaya pengolahan sampah tentu harus terus dilakukan. Kemudian sejalan dengan kebijakan pengolahan sampah di sekitar kawasan dan menindaklanjuti surat dari Kepala DLH Kabupaten Magelang perihal permohonan pelatihan pengolahan sampah di destinasi wisata super prioritas Borobudur dengan menggunakan teknologi maggot ini. Kemudian pengolahan sampah dapat dilakukan dengan metode yang sekaligus dapat memberikan tambahan hasil secara ekonomi. Di antaranya adalah mengolah sampah dengan memanfaatkan sampah organik ini sebagai pakan dari maggot BSF. Pengetahuan dan keterampilan mengolah sampah organik untuk budidaya maggot ini perlu disebarluaskan, di antaranya melalui pelatihan. Dalam masa pandemik COVID-19, pelatihan dilaksanakan secara e-learning atau secara jarak jauh, dan pelatihan ini diselenggarakan secara full. Tujuan dari pelatihan online pengolahan sampah organik untuk budidaya maggot BSF ini adalah meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu melakukan pengolahan sampah organik untuk budidaya maggot BSF. Maka diharapkan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dapat menjadi masyarakat yang profesional dan kreatif, sehingga mampu berwirausaha hijau. Selain mendapatkan manfaat secara ekonomi, juga turut melakukan upaya pengolahan sampah, khususnya sampah organik. Materi pelatihan terdiri dari 3 materi pelatihan dan 9 pokok bahasan. Dan materi tersebut adalah materi pengolahan sampah organik untuk pakan maggot BSF, kemudian
materi budidaya maggot BSF organik, dan yang ketiga pasca budidaya maggot BSF. Sebagai tutor pada pelatihan ini ada 4. 3 tutor berasal dari WI Pusdiklat dan 1 orang praktisi dari Inkubifam. Kemudian peserta ada sebanyak 40 orang dari Kabupaten Magelang dengan latar belakang sebagai pengelola sampah, bank sampah, dan TPS 3R yang profesinya ada wira swasta, petani, pensiunan, bahkan ada yang perangkat desa, mahasiswa, buruh bangunan ada. Kemudian waktunya pelatihan dilaksanakan selama 10 hari, 27 Juli sampai dengan 5 Juli, 10 harinya, tapi dibagi 27 Juli sampai 30 Juli itu belajar di kelas online. Kemudian tanggal 31 Juli sampai 4 Agustus itu off, artinya tidak ada di kelas online tetapi tetap di rumah, cuma melakukan praktek. Kemudian tanggal 5 Agustus dilakukan paparan dan penutupan. Demikian laporan penyelenggaraan kami sampaikan, Ibu Kapus. Mohon perkenan Ibu Kepala Puslatmas untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara pelatihan pengolahan sampah organik untuk budidaya maggot BSF. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Setio atas laporan penyelenggaraannya. Acara selanjutnya yaitu dengan hormat kepada Ibu Sisilia Sulastri untuk menyampaikan sambutan sekaligus pembukaan secara resmi pelatihan pengolahan sampah organik untuk budidaya maggot. Kepada Ibu Sisilia Sulastri SHMSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para peserta pelatihan pengolahan sampah organik untuk budidaya maggot BSF. Ini berasal dari Kabupaten Magelang ya, tadi sudah dilaporkan oleh Pak Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat, para memandu pelatihan ini, lalu para WI yang berperan sebagai observer dari BDLHK Adipaten, BDLHK Rumpin, dan juga BDLHK Pematang Siantar. Dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, kalau nggak salah yang hadir Pak Sekretarisnya yang kami hormati. Lalu juga tim dari Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan, Pak Setio dan kawan-kawan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat izin dan rahmatnya kita hari ini dapat bertatap muka meskipun melalui virtual ya, dalam rangka pembukaan pelatihan online atau jarak jauh pengolahan BSF. Bapak Ibu peserta pelatihan dan hadirin yang saya hormati, bicara sampah itu tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu. Setiap hari kita bisa dipastikan pasti menghasilkan sampah. Oleh karenanya pasti akan selalu ada tantangan dan permasalahan yang kita hadapi. Tadi Pak Setio sudah juga menyampaikan ya kenapa kok kita melakukan atau menyelenggarakan pelatihan ini ya, karena permasalahan sampah dimanapun ya, di daerah manapun, terutama di daerah-daerah urban ya, termasuk Magelang tentunya ya. Tugas kita adalah mencari cara terbaik untuk melaksanakan pengelolaan sampah sesuai dengan peran kita masing-masing di masyarakat.
Bapak Ibu, Peraturan Presiden dan Strategi Pengelolaan Sampah Nasional atau disebut Jakstranas, pengelolaan sampah yang juga diterjemahkan ke dalam kebijakan dan strategi pengelolaan sampah provinsi dan juga kabupaten kota. Pada tahun 2025, pemerintah dan pemerintah daerah itu menargetkan sampah bisa terkelola 100%, yaitu melalui pengurangan dihasilkannya sampah yang akan dibuang, ditangani ke TPA, itu 30% ya pengurangannya, dan penanganan sampah 7%. Ya, yang sering kita dengar Indonesia Bersih Sampah 2025. Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, mencapai target Jakstranas dan Jakstrada pengelolaan sampah tadi, peran masyarakat sebagai penghasil sampah ya di hulunya itu juga berperan sebagai garda terdepan yang menghasilkan tapi juga akan mengelola sampah tadi supaya lebih bermanfaat dan bernilai ekonomi. Saya yakin kalau bicara dan bertindak dalam melakukan pengelolaan sampah, Bapak Ibu peserta pelatihan di sini pasti sudah banyak melakukan karena saya lihat di daftar peserta dan laporan Pak Setio tadi, Bapak Ibu sudah berkecimpung, berkegiatan di pengelolaan sampah. Ya, ada yang dari bank sampah, ada yang dari apa tadi komunitas-komunitas yang melakukan kegiatan di pengelolaan sampah. Selain itu juga Bapak Ibu juga ada yang dari TPS 3R ya, bank sampah. Bank sampah dan kegiatan-kegiatan lain yang di dalam terkait dengan pengelolaan sampah. Bapak Ibu peserta pelatihan yang saya hormati, mungkin sampai saat ini kebanyakan bank sampah adalah mengelola sampah anorganik, yang non-organik, ya plastik, kertas, besi dan sebagainya ya, di mana sampah-sampah tadi dipilah nantinya dapat dijual dan dijadikan bahan untuk daur ulang untuk produk-produk yang bisa dijual. Kali ini untuk pelatihan ini kita akan melaksanakan pelatihan pengolahan sampah organik ya, yang kita tahu dari komposisi jumlah sampah secara nasional itu paling banyak sampahnya ya, yaitu 57% dari 100% jumlah sampah secara nasional. Berarti potensi untuk mengolah dan memanfaatkan sampah organik ini masih sangat besar, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga sudah banyak memahami seperti misalnya dibuat pupuk, baik cair maupun pupuk kompos. Ya. Bagaimana dan apa cara lain untuk mengelola, mengolah, dan memanfaatkan sampah organik. Saya yakin Bapak Ibu juga mungkin sudah sering mendengar dan melihat dalam YouTube atau media sosial lain, hanya mungkin Bapak belum mempraktekkan sendiri Bapak Ibu. Lewat pelatihan sekarang ini, Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana mengolah dan memanfaatkan sampah organik, ya, sampah-sampah sisa makanan, ya, baik yang dari rumah tangga, pasar terdekat, minimarket maupun sumber sampah organik lain, agar dapat dimanfaatkan dengan diolah sebagai pakan maggot BSF, ya, Black Soldier Fly. Ya. Manfaatkan sampah organik tersebut, maka tentunya akan dapat mengurangi timbulan sampah yang biasanya dibawa ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Selain itu, dengan melakukan budidaya maggot juga akan menghasilkan banyak produk seperti telur lalat BSF, pupa dan pre-pupa atau kepompong lalat BSF, dan maggotnya sendiri, maggot BSF itu sendiri atau belatung lalat BSF, dan juga bekas maggot yang berguna sebagai pupuk atau kompos. Jadi banyak produk yang bisa dihasilkan dengan pengolahan sampah melalui metode teknik ini. Produk tersebut di samping sudah dapat diperjualbelikan, juga dapat dilanjutkan kembali ke produk lain, seperti dijadikan pelet sebagai pakan ternak,
atau langsung dapat dijadikan pakan ternak, uang tambahan income juga. Sehingga sekali lagi jika kita mampu melakukan pengolahan sampah organik untuk budidaya maggot BSF ini, maka di samping turut menjaga lingkungan, ya Bapak Ibu diharapkan nih peserta pelatihan setelah pelatihan baik di kelas maupun setelah praktek, Bapak Ibu dapat mempraktekkan pengolahan sampah organik dengan untuk budidaya maggot BSF ini. Ya, yang diharapkan Bapak Ibu bisa mempraktekkan karena nanti akan diberikan alat untuk mempraktekkan itu, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan dievaluasi setelah praktek, apakah Bapak Ibu sudah bisa mempraktekkan apa yang diajarkan oleh para tutor. Untuk itulah kami ingin agar Bapak Ibu sekalian dapat menyimak betul apa yang disampaikan oleh para tutor, ya. Dan nanti selama praktek juga akan didampingi secara online Bapak Ibu untuk mempraktekkan tadi pengolahan sampah organik untuk budidaya maggot tadi. Bapak Ibu peserta pelatihan dan hadirin yang saya hormati, sampai saat ini juga masih dalam suasana pandemik COVID-19, sehingga tidak mungkin kita melaksanakan pelatihan secara klasikal. Oleh karena itu kita dituntut untuk melaksanakan secara jarak jauh atau online. Jadi Bapak Ibu, kalau ada hambatan akses internet segera disampaikan kepada panitia admin kita untuk nanti diberikan solusi, ya, apakah mungkin pindah tempat. Setahu saya ini sudah diatur ya sebelumnya ya, supaya Bapak Ibu bisa mendengar oleh para tutor. Tantangan besar kita adalah menyelenggarakan pelatihan yang bertujuan memberikan bekal keterampilan. Ini kan keterampilan ya Bapak Ibu dengan cara e-learning. Ini memang suatu tantangan baru bagi kita. Saya berharap ini pelatihan bisa berjalan dengan baik karena betul-betul full jarak jauh Bapak Ibu. Jadi pendampingan kepada Bapak Ibu peserta juga jarak jauh. Bapak Ibu, para peserta dan hadirin yang saya hormati, saya berharap, kami Puslatmas berharap sebagai penyelenggara pelatihan ini bisa berjalan efektif sehingga tujuan yang diharapkan tadi, yaitu peserta pelatihan semua bisa mempraktekkan setelah pelatihan ini, mempraktekkan pengolahan sampah organik untuk budidaya maggot, ya, BSF, sehingga akan ikut mengatasi masalah sampah, supaya Ibu bisa mendapatkan tambahan pendapatan. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan online pengolahan sampah organik untuk budidaya maggot saya nyatakan dibuka. Semoga niat baik dan kerja kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkenannya Ibu Kapus membuka acara pelatihan pada pagi hari ini. Demikianlah Bapak Ibu, rangkaian acara pembukaan pelatihan pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi kepada Ibu Kapus, Bapak Kabid, Pak Subid, para undangan dan para peserta untuk yang menghadiri Zoom meeting ini untuk dapat berfoto bersama. Ayo, 3R. Salam 3R. Jarinya, 3R. 3R. Fit. Ayo dokumentasi nih. Sudah belum?
Masih hilang sinyal. Ya, siap 3R. Oke. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, Ya. sudah? Nah, Cukup? Terima kasih. Assalamualaikum Bu Sisil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Baru Eka. nyapa. Sehat Bu. Sehat-sehat. Mbak Eka Aku sehat apa? ya. Oke, selamat Alhamdulillah. bergabung dan selamat ini ya para Selanjutnya Bapak Ibu kita serahkan ke Ibu Eka Sari Nur Hidayati. Silakan dipandu Bu. Langsung nih Mbak Dia. Penjelasan terkait program RMS ini. Silakan Bu Eka. Oke, Mbak Fitri langsung ya Mbak Fitri ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar nggak suaranya saya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas nggak Pak? Dengar, Bu. Bapak Ibu? Dengar. Semoga nggak putus-putus ya. Ya, siantar aja jelas. Oh jelas. Siantar ya. Ya Bu. Ya, Bu. Pak, apa kabar Pak Labonar? Waduh, senang sekali nih. Ini Pak Norman saya mantan. Oke. Ini kalau saya lihat ada sekitar 46 lah, 45 partisipan. Peserta ada 40 ya. Halo Bapak Ibu peserta. Halo. Apa kabar? Salam kenal ya. Halo. Ya. Sebelumnya kenalan dulu ya, saya setelin video dulu ya. Mau? Boleh? Boleh Saya Bu. setelkan video ya. Boleh Bu, sangat. Ya, boleh. saya share dulu videonya. Sambil kita kenalan, kan katanya di awal kalau nggak kenal maka tidak sayang. Nah, sekarang kita kenalan dulu sebelum saya mengenal. Saya coba share video dulu. Aduh, kok ini share videonya ada di mana nih Pak Iqbal? Komputernya. Ya, kalau nggak salah nih sambil nunggu ya, sambil saya otak-atik, saya sambil bicara lah biar nggak kosong. Kalau nggak salah nih Bapak Ibu ini ada sekitar 40 ya Pak ya, pesertanya ya? Betul Bu. 40 orang, dan dari semuanya itu ada yang lebih 10, ada 2 orang pensiunan. Benar ya? Bisa acung, siapa yang pensiunan? Halo, mana yang pensiunan? Bapak siapa namanya? Oh Pak Zainal Sumardi. Ada satu lagi. Ya betul. Dulu guru ya Pak ya? Oh, ya pensiunan guru. Oh hebat ya, Pak, masih semangat. Kemudian satu lagi, ada 2. Satu lagi siapa? Ibu ini Pak Parwinto Abdul 3 orang. 3 orang ya? Oh 3 orang, oke 3 orang. Oke ya, saya coba share video, kita kenalan dulu. Sudah bisa nampak belum ya? Ini kendalanya gini Pak, Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita pakai teknologi, kadang-kadang ada saja kendala-kendala teknis, tapi nggak apa-apa. Ini saya bicara terputus-putus apa jelas nih? Halo? Jelas. Halo, jelas. Oke, nih coba nih, udah mulai, semoga share. Jadi ini saya sebelumnya mau kenalan dulu sih, biar kalau sudah kenal, maka enak jadinya. Ya.
tergantung pada jaringan. Tadi seperti tadi ya, lagu Indonesia Raya, lagu apa namanya, Kita Bicara tuh terputus-putus. Semoga selama dalam proses ini tidak terputus-putus sinyalnya. Oke. Ya. Terlihat nggak ya? Loh, kok berhenti? Bu Eka. Berhenti, ya? Iya. Halo. Soundnya dulu, Bu. Oh, gimana caranya? Saya harus tadi lupa ya. Sebelum share screen tadi ada pilihan untuk menceklis share sound-nya, Bu. Oke, nggak apa-apa nih, cuma lagu aja deh, nggak apa-apa nih, hanya Bapak Ibu kenalkan, saya ini sambil lihat ini ya, saya ini Widya Iswara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, bertugas saya di Bogor tadi, ya, di Bogor, sehari-hari saya di Bogor. Bapak Ibu ada yang tahu Widya Iswara itu apa ya? Saya sama tadi dengan Pak Jainal sebetulnya profesinya ya. Widya Iswara, cuma yang membedakan adalah kalau Pak Jainal mengajar apa siswa, kalau namanya masyarakat, kemudian PNS ya. Tugas saya sebenarnya sama dengan Pak Jainal ya. Pak Jainal dengan Bu siapa tadi ya? Dengan Ibu siapa tadi itu? Bu Parwito Abdul tuh ya, bertiga ya? Soalnya ada yang bertiga, ada yang berdua nih. Saya jadi bingung nih dengan Pak Khairul Anafi juga ya. Pak Khairul Anafi. Oke, saya tuh paling nggak suka kalau tidak komunikasi. Gimana kalau misalnya ada yang gini, ketika saya bicara, kalau ada yang mau bicara, bisa menyalakan sound-nya, nanti ketika selesai bicara, sound-nya dimatikan. Sepakat nggak begitu? Halo? Jadi nggak sunyi-senyap. Sepakat. Nah, gitu. Nah, nanti cara nyalakan lagi. Kita biasakan gitu ya. Bapak Ibu. Ya, Bu. Jadi kayaknya kesannya saya nggak ngomong sendirian. Ya. Jadi kenapa harus dimatikan? Karena kalau misalnya hebat. Nah, kayak gitu, Bu. Jadi ketika mau bicara, nyalakan. Saya nanya, dijawab, nyalakan. Kemudian nanti dimatikan lagi. Sehingga ada komunikasi. Nggak ngantuk, Bapak Ibu. Lumayan loh kita, walaupun 15 menit dengar orang ngobrol, kalau tidak komunikasinya nggak dua arah, bosen ya. Oke. Saya lihat ini Bapak Ibu saling kenal nggak sih antara satu dengan yang lainnya? Ada beberapa yang kenal, Bu. Bu Maria nih tadi hebat, jam 6:30 tuh sudah gabung. Nggak bisa tidur itu, Bu. Oh, nggak bisa tidur. Dari semalam dia tidak tidur, Bu. Oh, gitu. Aduh, saking semangatnya ya. Semoga pelatihan ini bisa memberikan apa yang Bapak Ibu harapkan. Amin. Amin. Ya, semangat. Dan walaupun mungkin akan banyak hambatan, tantangan dalam proses pelatihan ini karena jarak jauh, tapi tetap semangat. Tadi saya papar video saya, yang tidak ada yang tidak bisa kita lakukan di dunia ini. Yang ada adalah mau atau tidak mau. Ketika mau, di situ ada jalan. Jadi nanti kalau dalam pelatihan ini ada hal-hal yang hambatan-hambatan, jangan patah semangat ya Bapak Ibu ya.
passwordnya Nggak mau Jadi dong. kalau udah nggak mau bicara, dimatikan aja Bapak Ibu. Nah, biar nggak Jadi saya Bu, Kenapa? error ini. Hah? Aduh, tak sambung ke internet gitu. Oh ya, jadi kalau udah tidak mau bicara dimatikan, ketika mau bicara nyalakan gitu. Jadi kita tetap ada komunikasi tapi tetap tertib dan suaranya bisa terdengar. Sepakat seperti itu rule-nya, aturannya? Sepakat. Sepakat. Oke. Sepakat. Ya, matikan lagi. Nah, kemudian kalau dalam proses nanti pemberian materi di tengah jalan misalnya ketika saya atau tutor lain menjelaskan sesuatu, terus Bapak Ibu ada yang pengen nanya, boleh di-cut Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tunjuk tangan. Kemarin udah diajarin Bu Diah ya, raise hand, angkat tangan. Bisa pakai aplikasi atau silahkan nanti ada admin yang lainnya yang akan mengingatkan saya karena kan saya kalau saya screen-nya full, kadang saya tidak terlihat gambar Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan berhenti memaparkan, Bapak Ibu bisa bertanya, bisa berdiskusi. Jadi kita dua arah. Begitu ya Bapak Ibu ya caranya. Oke. Kemudian selama proses ini, kita juga nanti selain komunikasi langsung ya, kita juga nanti bisa lewat WA dan lewat LMS ya untuk terus komunikasi. Dan yang ketiga, dalam pelatihan ini Bapak Ibu nggak usah sungkan-sungkan untuk bertanya atau nggak benar tuh Ibu Eka tuh ngomongnya gitu, memberi pendapat atau oh Bu pengalaman saya, oh apa yang kita sampaikan ini nyampe gitu. Tapi kalau diem aja saya bingung jadinya. Begitu nggak ya Pak Zainal? Kalau ngajar kalau nggak ada yang diem aja kan bingung ya Pak ya. Gitu ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita santai aja bicaranya. Saya tuh jinak kok. Ya, ini teman-teman semua dari Magelang ya. Dari Magelang ya. Saya tuh sebetulnya juga orang tua saya tuh, saya sering ke Magelang. Saya tuh dari Wonosobo, tetanggaan kita. Jadi saya tahu benar, tahu ya bagaimana kondisi kota Magelang. Aduh luar biasa, nyaman di situ ya. Dingin, sejuk ya, masih hijau gitu ya di kotanya. Oke, Bapak Ibu. Saya diberi waktu saat ini untuk menjelaskan sampai jam 10.30 ya jadwalnya, 10.30. Jadi saya masih punya waktu 1 jam kurang lebih. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Jadi nanti dalam memaparkan, dalam paparan saya itu, kalau ada hal-hal yang Bapak Ibu pengen sampaikan, Bapak Ibu bisa angkat tangan, saya akan berhenti, sampaikan pertanyaan atau tanggapannya, nanti kita diskusi bareng-bareng. Setuju ya? Saya sekarang mau share paparan saya tentang pengarahan program. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, waktu hari Jumat kemarin, Jumat ya, sudah dikumpulkan oleh Pak Setio ya? Ya? Sudah Bu. Oh, sudah. Nah, apa yang sudah disampaikan, apakah terkait dengan pelatihan ini? Atau hal-hal yang terkait dengan teknis, bagaimana masuk LMS? Supaya enggak sedikit. Oh, sedikit. Oke. sambil jalan Bu. Oh, sambil jalan. Kalau gitu mungkin yang saya akan sampaikan saat ini adalah tentang apa itu program pelatihan sekarang ini dan bagaimana alur program pelatihan ini dan bagaimana kurikulum pelatihan ini. Lebih ke melalui gadget.
Oke. Jadi pada pagi ini ya sampai jam 10:30 saya mencoba memberi paparan ya tentang program pelatihan pengelolaan sampah organik untuk budidaya maggot BSF. Ya. Nah, pasti Bapak Ibu ikut pelatihan ini punya harapan ya. Saya lihat di sini, pertanyaan saya, siapa yang sudah pernah, ini pasti kan tadi Bu Sisil mengatakan semuanya ini saya lihat juga di daftar adalah aktif di bank sampah ya. Ada yang di bank sampah, ada yang dari sampah. POC itu apa ya Pak ya? Pakan apa? Halo? Pak siapa itu ya? POC. Nah, apakah ada yang sudah pernah tahu tentang maggot ini? Atau sudah pernah melakukan? Belum pernah, Bu. Belum pernah? Sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar belum? Pernah dengar, tapi belum tahu. dengar, tapi Kalau untuk pengetahuan belum. Oh, tapi kalau praktek sudah Pak ya? Praktek belum. Oh, Praktek juga belum. Oh, belum. Oke. Jadi hal yang baru juga ya. Sudah pernah dengar, tapi belum pernah praktek. Oke. Kira-kira apa ya yang Bapak Ibu harapkan ikut pelatihan ini? Coba. Apa yang Ibu harapkan? Bapak Ibu harapkan. Saya tulis di sini, harapannya Bapak Ibu harus tahu nih. Jangan sampai Bapak Ibu harapannya A, ternyata yang diberikan B. Nggak nyambung kan jadinya hasilnya ya. Sayang gitu loh. Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Yang Acung, siapa yang mau? Nyalakan. Harapannya apa Bu, Bapak Ibu? ya dari budidaya maggot ini kan harapannya bisa mengolah sampah dan juga dari segi ekonominya nanti bisa ada tambahan gitu loh Bu. Oh, bisa mengolah sampah. Sampahnya sampah organik ya Bu ya? Organik itu untuk yang pakan maggot. Oh, dan dapat kemudian nanti penghasilan. Kan maggotnya kan bisa lebih menambah ekonomi gitu. Katanya kan juga untuk pakan ternak juga, untuk pakan lele seperti itu. Ekonomi bisa menambah ekonomi gitu loh Bu. Oke, dapat ya. Oke, saya tulis ya Bu, dapat mengolah sampah organik, dapat menambah penghasilan dari budaya maggot ya Bu. Oke. Ya. Siap, ada lagi? Ayo, yang lain. Ayo, tadi kan saya bilang nggak usah takut-takut. Ayo, silahkan nyalakan aja ininya apa sound-nya yang mau bicara. Saya Bu. Ya. Kami nyalakan. Pak Dwi. Terdengar belum? Pak Dwi gantian ya Pak. Ini Pak Dwi. Pak siapa lagi dulu nih yang mau Dwi bicara? Rinawan, Mbak. Ya Pak Dwi. Ayo silakan Pak Dwi. Apa Pak Dwi? Saya pengen benar-benar tahu tentang budidaya maggot. Ingin mengetahui budidaya maggot. Apanya tuh? Ya. Oh, wah, ya. Terus ada lagi? Ayo. Kita aktif walaupun online tetap harus interaktif. Ayo, apa lagi? Saya. Ya, Pak Ristiono. Nanti habis ini ya, Pak Ristiono. Pak Ristiono dulu. Ayo, Pak. Ya, kalau harapan dari saya buat peningkatan dengan mengetahui itu bisa untuk peningkatan penghasilan dari masyarakat sendiri ataupun istilahnya penggerak sampah gitu. Oh, penghasilan bagi masyarakat. Saya lihat Bapak pakai seragam. Bapak bertugas di mana, Pak? Saya staf desa. Oh, staf desa. Peningkatan penghasilan bagi masyarakat. Oke. Berarti Bapak di ini apa ya? Namanya apa? Siono. Oke. Bapak penggerak bank sampah juga berarti ya? Iya. Kebetulan saya untuk itu di bank sampah. Oke. Dan sekarang untuk TPS 3R itu sedang untuk persiapan
bangunannya. Oke, hebat. Ada lagi setelah Pak Ristiono, dimatikan Pak itunya, apa namanya, audionya. Siapa? Saya, Bu. Ya, Pak. Ibu tadi suara Maria. Ibu dulu. Oh, Bu Maria dulu. Bu Maria dulu, baru Pak Parwinto ya, Pak. Bu Maria dulu. Oh ya, Bu Maria. Silakan Bu Maria. Saya berharap bisa mengatasi sampah organik dengan Magot itu dan memberdayakan masyarakat sekitar. Oke, intinya begitu ya. Ibu sekarang apa? Apa bank sampah ya, Bu? Iya. Aktif ya? Oh. Juga banyak. Iya. Oh. Tapi selama ini baru di organik ya, anorganik ya, Bu ya? Plastik gitu ya, Bu ya? Iya, iya betul. Oh. Iya. Kompos sudah pernah melakukan, Bu? Pengomposan? Belum. Oh, belum. Oh, jadi yang untuk organik baru kali ini ya, Bu ya? Iya. Oke, Bu. Gantian sekarang Pak Parwinto ya, Pak Parwinto. Silakan, Pak. Ya, Bu. Ya. Kami mengharapkan dengan pelatihan Magot ini bisa mendukung sektor pertanian maupun peternakan, Bu. Oke. Maksudnya gimana, Pak? Mendukung ini begini, kan selama ini untuk pertanian, untuk petani ini banyak menggunakan pupuk kimia. Kan bisa mendukung itu di sarana pupuk, baik itu pupuk padat maupun pupuk cair, Bu. Ya. Jadi diganti ya pupuknya itu dengan kasgot ya. Ya, kasgot betul. tuh apa tuh? Bekas magot. Nah, nanti ada tuh. Jadi lebih ke arah. Kalau untuk peternakannya apa lagi, Pak? Apa, Pak, contohnya kalau peternakannya? Untuk pakan itu, Bu. Katanya kok bagus gitu, tapi prosesnya kami belum tahu, Bu. Oke. Ternaknya di sana apa? Banyak sapi, kambing, ya? Kemudian unggas, Bu. Unggas. Oh, unggas. Ayam. Ikan nggak banyak, Pak? Ayam. Oke. Kami di ketinggian 800 sampai 900, Bu. Iya. Jadi kalau untuk pengairan agak susah. Oh, jadi lebih banyak unggas. Fora ya, Pak, makan daun. Nggak mungkin dia makan maggot. Maggot itu sementara protein ya. Belum ada sih ya. Mungkin bisa untuk unggas ayam ya diantaranya. Ya. Atau ikan. Ikan juga kalau ada ikan tuh bisa. Oke. Ada lagi yang lain? Yang lain? Silakan. Siapa? Pak Zainul. Pak Zainal. Iya, Pak Zainul. Pak Zainal, ya. Pak Zainal. Ya. Maaf Pak ya, saya pakai kacamata jadi nggak kena ayah. Nah, ya, mengenalkan saya Pak Zainal Sumardi dari Desa Gunung Pring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Saya kerja di TPS 3R. Saya ketua KSM, jadi di sana ada ketua KSM TPS 3R. Ya, yang saya harapkan ini nanti akan ada, saya harapkannya ada suatu asosiasi untuk misalnya pemasaran maggot itu. Karena apa? Karena kalau tidak ada asosiasi atau kebersamaan untuk pemasarannya itu mungkin masih sulit untuk memasarkan. Nanti karena ini satu kabupaten mungkin hasilnya akan insya Allah bisa banyak dan kemudian bisa dipasarkan secara bersama-sama. Jadi mohon bantuannya untuk masalah pemasarannya. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, bagus sekali Pak. Terima kasih Pak. Ya, kebayang ya kalau semuanya melakukan budidaya maggot ternyata selain dimanfaatkan sendiri bisa dimanfaatkan sendiri seperti tadi Pak Parwinto ya untuk makan ternak dan unggas ternyata berlebih. Bagaimana nih masarkannya? Nah, semoga nanti dengan adanya forum ini nanti ada materinya tuh Pak di materi ketiga pasca budidaya. Oke. Selanjutnya ada lagi? Ada lagi atau cukup?
Cukup? Sudah, cukup. Oh, cukup. Oh, kalau saya lihat kelihatan nggak nih ya? Kita lihat nih ya. Kalau saya lihat harapan dari Bapak Ibu semua mengikuti pelatihan ini hampir sama semuanya. Satu, karena belum pernah tahu tentang budidaya maggot, ingin tahu bagaimana sih budidaya maggot dari A sampai Z, dari mulai dapat bibit sampai menghasilkan maggot. Kemudian selain itu, harapannya dengan melakukan budidaya bisa mengolah sampah organik, ya, sampah berkurang, tapi ada hasilnya. Nah, ketika hasilnya ada, dibentuk asosiasinya. Kalau boleh saya rangkum, keinginan Bapak Ibu, harapan Bapak Ibu ketika mengikuti pelatihan ini seperti itu ya. Sepakat? Sepakat. Oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Karena tujuan dari pelatihan ini adalah seperti itu, seperti yang Bapak Ibu harapkan, yaitu harapannya adalah mampu melakukan pengolahan sampah organik untuk budidaya. Jadi bukan hanya mampu memahami. Kalau mampu memahami ya nggak bisa melakukan, cuma paham aja. Tapi di sini bisa harapannya melakukan pengolahan sampah organik untuk budidaya maggot. Makanya nanti kalau nggak salah, mungkin Pak Setia sudah kabarkan pada hari peralatan atau bahan bibit untuk melakukan budidaya maggot praktek. Nah, pada hari Rabu, harapannya nanti hari Kamis ya, karena Kamis tuh Bapak Ibu sudah dapat, Jumat gitu ya. Nah, sehingga setelah pelatihan ini nanti kita praktek gitu. Bukan setelah pelatihan ini, setelah kita secara langsung belajar secara langsung ini, nanti kita langsung praktek. Jadi sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Jadi mampu melakukan. Nah, indikatornya apa sih kalau kita mampu melakukan? Kan untuk keberhasilan pelatihan ini kan udah dibiayai negara ya Bapak Ibu ya, pelatihan ini kan ada dananya nih. Nah, kan harus berhasil nih, kalau enggak aduh rugi dong gitu loh. Nah, indikatornya apa kalau bisa dikatakan mampu melakukan? Oh, nanti Bapak Ibu harus membuktikan pakan maggot. Karena pengolahan sampah organik untuk pengomposan dan pakan maggot itu tentu akan berbeda. Pengolahan sampah anorganik plastik itu akan berbeda. Itu yang pertama. Nah, jadi buktinya gitu. Kalau mampu, kami ya akan mengetes bisa nggak melakukan pengolahan sampah dari prakteknya nanti. Kemudian mampu mempraktekkan budidaya maggot dengan menggunakan pakan sampah organik. Karena bisa saja budidaya maggot tanpa menggunakan sampah, bisa aja orang makanannya organik kok, gitu loh. Tapi kita khusus dengan pakan sampah organik karena tujuannya ini adalah selain menghasilkan produk hasil budidaya berupa maggot dan produk-produk turunan lainnya, juga bisa mengurangi sampah. Makanya disebut dengan kalau Bapak Ibu melakukan ini ya, budidaya maggot sebagai green enterprise. Gitu. Jadi pengusaha yang bukan hanya semata-mata nyari uang tapi juga peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga nih menjelaskan pasca budidaya maggot, baru menjelaskan karena kan nggak mungkin praktek pasca budidaya, pemasaran gitu kan butuh waktu, tapi lebih ke arah ilmunya. Bagaimana sih melakukan pemasaran? Bagaimana sih tadi Pak Jainal ya membentuk komunitas, membentuk asosiasi untuk memasarkan. Nah, lebih ke arah ke sana. Tapi prakteknya adalah yang diharapkan tadi bisa melakukan pengolahan sampah organik untuk pakan maggot sehingga mempraktekkan budidaya, lebih ke arah sana. Ada pertanyaan? Jelas? Lanjut ya. Nah, tentunya kan kita harus merencanakan ya. Merencanakannya itu dituangkan dalam kurikulum Bapak Ibu. Jadi kurikulumnya kita ini karena ini juga baru pertama kali Bu
pelatihan dengan level bisa dilakukan dengan full e-learning. Tantangan tadi Bu Kapus, Bu Sisil sudah mengatakan ini tantangan bagi kita nih, full e-learning. Biasanya kalau full e-learning itu banyak kan lebih ke arah memahami, kalaupun praktek misalnya komputer, gadget yang masing-masing punya. Tapi kalau ini kan kita prakteknya budidaya gitu loh. Tapi pasti bisa lah, insya Allah bisa. Nah, itu dituangkan dalam kurikulum supaya standar, Bu. Pelatihan ini kan bukan hanya Bapak Ibu aja nanti yang melakukan, nanti ada di daerah lain gitu. Nah, supaya standar dibuatlah jaringan, tidak ada tatap muka juga dalam jaringan, tidak ada kita tatap muka langsung, maka lebih banyak ada belajar mandiri. Belajar mandiri ini tadi kemarin Bapak Ibu sudah ya? Sudah belajar ya mandiri? Siapa yang sudah baca modulnya? Banyak. Angkat tangan. Siapa yang sudah belajar modul? Udah baca modulnya? Nggak apa-apa, kalau belum, saya belum sempat, nggak apa-apa, nggak saya marahin kok. Saya hanya pengen tahu aja. Oh, Bu Maria sudah. Siapa tadi? Pak Khairul udah itu. Oh, Pak Arya sudah semua. Nah, ini adalah belajar mandiri. Belajar mandiri lewat LMS, Bapak Ibu itu download itu apa artinya? Buka lah, dibuka itu. Di situ ada materinya ya Pak ya, video. Udah nonton videonya? Sudah nonton videonya? Ada video, ada tidak langsung. Kalau saya sekarang ini langsung kita bisa komunikasi. Jadi namanya sinkronus, cara komunikasinya langsung. Jadi itu tidak langsung. Jadi Bapak Ibu ya belajar aja sendiri. Kapan saja, di mana aja gitu. Kalau pengen ada pertanyaan, catat. Dicatat, nanti ditanyakan pada saat kita tatap muka saat ini, atau pada saat nanti lewat chatting tadi, lewat LMS atau yang lain. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu sudah belajar tentang materi pertama misalnya. Baru nanti ada pemaparan. Pemaparan tuh lebih ke arah ya memaparkan apa yang sudah Bapak Ibu belajar sendiri gitu ya. Pertanyaan. Jadi manfaatkan pada sesi pemaparan ini kesempatan untuk bertanya terhadap apa-apa yang Bapak Ibu pelajari dari secara asinkronus itu, cara materi itu akan seperti itu. Kemudian sudah belajar mandiri, ya, sudah mendengar pemaparan, terus nanti akan ada penugasan. Penugasan itu lebih ke arah bukan jadi beban ya Bapak Ibu. Aduh, beban gitu. Jangan ya Bapak Ibu ya. Ya. Tapi penugasan lebih ke arah untuk mengetahui sudah paham belum sih? Tadi katanya di awal pengen tahu tentang bagaimana melakukan budidaya. Kita harus memastikan, oh, sudah apa yang sudah dipaparkan, apa yang sudah disampaikan lewat bahan-bahan ajar sehingga sudah dipelajari belajar mandiri, apakah sudah dipahami gitu loh. Dilihat dari penugasan. Jadi penugasan itu jangan hal yang menakutkan ya Bu, hanya untuk mengevaluasi kami, oh ternyata materinya ini sudah difahami oleh Bapak Ibu. Kemudian setelah pengetahuan. Karena dalam pelatihan ini kan tadi selain bisa melakukan juga, kalau kita mau melakukan sesuatu kan harus tahu dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu udah dikasih telur maggot, tapi kita nggak tahu pengetahuan telurnya ini diapain, ya nggak jalan. Maka kita ada evaluasi akademiknya. Kita tanya, telur yang diberikan ini kalau mau ditetasin diapain sih? Nah, di sini dievaluasi akademik. Sehingga ketika praktek menerima telurnya, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tujuannya seperti itu. Jadi jangan serem ya Bu, Bapak Ibu ya, dengar-dengar ini ya, evaluasi. Bu Maria, tidur yang nyenyak ya Bu Maria ya. Jangan khawatir. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Saya selesaikan dulu deh. Kemudian setelah itu, oh udah bagus nih, sudah paham. Dari hasil evaluasinya sudah paham, barulah kita mempraktekkan ya budidayanya, mulai dari pengolahan sampah,
terus budidayanya mulai dari pembibitan sampai panen. Ya, sampai istilahnya ya, tapi mungkin nggak sampai panen ya karena butuh waktu, tapi paling tidak tahulah stepnya seperti itu. Dan ini dikerjakan di rumah masing-masing ya, dan tapi tetap akan didampingi. Jadi nanti Bapak Ibu akan dibagi 10 orang satu pendamping. Ini ada 40 orang ya Pak ya, Bapak Ibu ya, nanti akan dibagi 4 kelompok, masing-masing akan didampingi satu tutor ketika melakukan praktek budidaya. Seperti itu. Nah, ketika melakukan praktek budidaya itu, Bapak Ibu, kan kita nggak tahu nih, Bapak Ibu benar nggak sih melakukan di ini Bu, Bapak Ibu, di videoin. Oh, jadi ketika mencacah sampah, oh divideokan. Ya. Nah, video itu akhirnya dikirim nanti pada hari yang ditentukan, dikirim ke LMS. Dan itu sudah biasa pada pelatihan perhutanan sosial, masyarakat petani itu juga melakukan itu dan mereka bisa kok ngirim videonya ke LMS. Nah, dari sini kita evaluasi. Oh iya, ternyata hasil evaluasi akademiknya bagus, mereka paham. Prakteknya juga benar nih, paham. Jadi siap Bapak Ibu untuk berarti paham, berhasil lah pelatihan ini sampai bisa melakukan pengolahan sampah untuk budidaya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Terlalu cepat nggak saya menyampaikannya? Halo? Bisa mengikuti. Oh, sip. Alhamdulillah. Ada pertanyaan atau lanjut? Lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, tadi itu kurikulumnya. Nah, skenarionya gimana? Kita sempat pusing. Skenarionya gimana ya praktek gitu ya. Kan dengan COVID ini nggak mungkin kita mengumpulkan orang datang gitu ya ke satu tempat tertentu terus praktek diajarin. Akhirnya kita buat skenarionya tuh on off kampus istilahnya. Kita pakai istilah kampus. Jadi walaupun ini e-learning ya, kampus kita nih Pak di depan laptop nih. Bapak Ibu lagi ngampus nih sekarang. Lagi kuliah nih ya. Jadi on kampus. Jadi on kampus ini tanggal hari ini, mulai hari ini sampai 30 Juli. Jadi Bapak Ibu kan harus hadir ya tiap pagi absen. Terus ngikuti. Oh, kita melakukan belajar mandiri tadi kemarin Bapak Ibu sudah tatap muka, sekarang penugasan, evaluasi akademik. Nah, setelah itu off kampus mulai tanggal 31 itu kan Idul Adha ya. Jadi kita nggak masukkan ya tanggalnya hari Jumat. Jadi mulai tanggal 1 sampai 4 Agustus off kampus. Off kampus itu apa? Bapak Ibu praktek mengolah sampah organik, membuat media atraktan. Nah, nanti akan dijelaskan. Nggak usah ditanya dulu, apa itu media atraktan? Itu materi nanti di besok. Ya. Tempat bertelur, membuat media penetasan, menyiapkan sarana pembesaran maggot, memasang kandang. Karena nanti Bapak Ibu akan diberi kandang yang bisa dimasak, kandangnya portable, bisa dikirim. Ini juga nanti akan dikasih telur. Nanti 1 kilo, bukan maggot, pupa. Nah, nanti kita belajar ya, pupa itu apa istilah, terima aja dulu ya. Pokoknya bahan-bahan itu akan dikasih, kecuali sampah ya yang belum dikasih. Pasti sampah itu ada ya di rumahnya ya. Nah, nanti materi habis ini sampah sudah banyak, Bu. Hah? Sampah sudah banyak di rumah. Iya, kecuali itu nanti. Nanti bagaimana nanti ada materi mengolah sampah untuk organik untuk pakan maggot, nanti materi berikutnya. Nah, proses off campus ini itu nanti direkam, divideokan, bisa video atau foto. Nah, bagusnya sih video, kalau video kan lebih jalan ya, dan nggak usah maksimal 5-10 menit lah satu video. Misalnya praktek mengolah sampah organik, 10 menit atau 5 menit. Membuat media atraktan 5 menit. Jadi videonya sendiri-sendiri, jangan jadi satu. Kalau jadi satu, kirimnya lewat LMS. Nah, setelah tanggal 4 Agustus ini, maaf nih,
Saya kecepatan ya. Nih. Setelah tanggal 4 Agustus, tanggal 5 Agustusnya, Bapak Ibu masuk lagi ke LMS on campus untuk upload itu, upload kirim video-video praktek, dan sekaligus di situ juga ada evaluasi dan ada penutupan. Tadi ada pembukaan, masa pelatihan dibuka nggak ditutup. Nah, nanti tanggal 5 Agustus itu ada penutupan sekaligus upload hasil evaluasi apa yang telah Bapak Ibu lakukan. Kan kita lihat tuh nanti videonya, hasil ininya, nanti akan kita sampaikan. Oh, seperti itu. Sehingga kita bisa tahu berhasil. Tadi sudah saya tuliskan itu, berhasil nggak sih? Nyampe nggak sih? Gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Cukup, Bu. Oke, ini pengulangan aja ya sebenarnya. Nah, lanjut. Nah, ini apa sih? Mata pelatihannya apa aja sih? Gitu ya. Ternyata mata pelatihannya itu hanya 3, Bapak Ibu. 3R ya. Hanya ada 3. Jadi mata pelatihan yang pertama adalah bagaimana mengolah sampah organik untuk pakan maggot. Materi yang kedua adalah bagaimana melakukan budidaya maggot dari A sampai Z ya. Bagaimana pasca budidaya maggot. Harapannya setelah mendapat 3 materi itu bisa mampu mengolah sampah organik untuk budidaya BSF. Nah, sekarang satu-satu. Nah, materi pengolahan sampah organik untuk pakan maggot. Apa aja sih materi di situ? Nah, materinya adalah pertama pastinya harus tahu dulu sih jenis sampah organik dan maggot. BSF itu apa sih? Tadi kan saya tanya, sudah ada yang tahu belum BSF? Hanya belum ya. Nah, jadi kalau kita mau melakukan sesuatu kan harus tahu dulu sih apa itu sih BSF gitu ya. Jadi materi pertama ini kita akan belajar, akan sama-sama sharing terkait dengan apa itu maggot, siapa itu maggot BSF, siapa itu black soldier fly. Apa aja sih yang bisa dipakai untuk pakan maggot? Apakah semua sampah organik bisa? Gitu. Apakah itu nanti kita belajar di situ. Kemudian yang kedua, baru gimana cara setelah tahu jenisnya, baru bagaimana mengolah sampah untuk pakan maggot. Materi ini akan disampaikan hari ini. Habis saya memaparkan ini ya, 10:30, nanti lanjut dengan materi pertama ini. Kemudian materi yang kedua yaitu terkait dengan budidaya maggot. Wah, ini agak banyak nih. Karena budidaya maggot itu banyak sekali. Mulai dari bagaimana mendapatkan bibit dari alam. Nah, kalau Bapak Ibu ini kan besok dikasih nih bibitnya, telurnya, dikasih pupanya. Nah, tapi sebetulnya kita bisa loh ngambil dari alam. Karena BSF ini hidup di alam bebas. Bisa. Itu ya materi ini. Kemudian setelah dapat dalam bentuk telur, kemudian gimana cara nelurkan? Kemarin kan nanti akan dikasih telur. Gimana cara netesin telurnya nih supaya jadi larva? Setelah itu gimana cara membesarkan larva? Kalau kita bicara larva, maggot itu sebenarnya larva ya, Pak ya. Kalau saya bilang larva ya maksudnya maggot. Ya. Nah, kalau orang bilang belatung ya itu barangnya itu aja, larva atau maggot. Bagaimana membesarkannya? Kemudian pokok bahasan berikutnya setelah besar, terus gimana memelihara fase lalatnya atau pemanennya dulu, kemudian memelihara fase lalatnya. Karena kan kita pengen budidaya ini nggak berhenti kan ya, setelah jadi telur maggot terus dijual berhenti, ya enggak, muter kan, muter karena lalat BSF ini kan makhluk hidup ya, dia ada siklus hidupnya, muter. Nah, jadi kita bertelur lagi, telurnya bisa kita tetaskan lagi, sehingga bisa menghasilkan maggot lagi, terus siklusnya. Jadi di pokok bahasan ini akan disampaikan
hasil seperti apa materi terkait itu. Dan proses pemanenannya. Panennya apa? Tadi sudah disampaikan Pak Setio sama Bu Sisil. Bisa dalam bentuk maggot, bisa kasgot, bekas kasgot, bekas makan maggot itu seperti tadi Pak Jainul Pak siapa tadi saya lupa sampaikan butuh untuk pupuk ya. Nah, itu bisa oke lah proses pemanenannya bisa untuk dijual bibit lagi. Jadi Bapak Ibu bisa menjual telurnya. Nah, telur yang Bapak Ibu terima nanti dan pupa itu hasil beli dari pembudidaya lain loh. Jadi Bapak Ibu bisa jual itu selain bisa maggotnya, telurnya juga bagaimana cara manennya. Materi yang ketiga ya. Materi yang ketiga yaitu materi terkait pasca budidaya maggot. Ya, pasca itu tadi yang Pak Jainal itu. Gimana cara ngolahnya nih? Apakah dijual begitu aja uget itu hidup gitu ya? Kasih pakan, kan banyak ya burung dikasih makan itu ya. Hidup gitu ya, kita beli itu ya. Atau ternyata bisa diolah loh jadi pelet dan lain-lain. Nah, di sini kita belajarnya. Bagaimana mengemas, ini ada di sini, produk, mengemas produk maggot atau kasgotnya seperti itu. Kemudian bagaimana kita caranya memasarkan hasil budidaya maggot ini? Ya, di mana aja sih peluang-peluang itu ada? Seperti itu di materi pasca budidaya ini. Berapa? 10 hari ke depan sampai tanggal. Gimana? Kebayang nggak? Kebayang? Sudah terbayang? Ya. Ya. Kebayang. Itu. Semoga itu semua bisa membantu Bapak Ibu untuk lebih memahami tentang bagaimana melakukan pengolahan sampah organik untuk budidaya maggot. Semoga buat ibu-ibu itu nggak jijik ya. Kenapa Pak? Semoga buat ibu-ibu itu nggak jijik sama maggot itu. Pak, kalau pertama jijik nggak apa-apa. Sekali belajar megang, lama-lama enggak loh. Perlu Pak. latihan. Iya, Allah bisa karena biasa. Ingat, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Yang ada adalah mau atau tidak. Jadi pas dipegang ternyata nggak apa-apa. Lama-lama biasa. Kami nggak tahu nanti. Kenapa? Bayangan takut nggak tahu nanti. Iya. Nah, yang penting ada kemauan dulu, insya Allah enggak. Ya. Ada pertanyaan? Saya belum lanjut ke penugasan. Ini dulu, pelan-pelan. Terkait materi, terkait nanti praktek, atau hal-hal yang mengkhawatirkan Bapak Ibu. Nggak usah khawatir. Ungkapkan ya. Manfaatkan waktu-waktu seperti ini, Pak. Karena kan kita bisa tatap mukanya hanya seperti ini. Jadi nggak usah takut-takut, Pak. Saya beri kesempatan. Ada yang perlu ditanyakan terkait materinya, terkait bahan-bahannya, bahan-bahan ajarnya, terkait bahan praktek, nanti gimana gitu. Silakan. Halo. Jawabnya hai ya. Halo. Hai. Halo. Nah. Halo, hai. Ada pertanyaan? Sementara tidak, Bu. Saat ini belum. Oke, lanjut ya. Ya, Bu, lanjut. Nah, sekarang penugasannya itu seperti apa sih? Tadi kan sudah disampaikan. Iki aku main ketok gambari kepiye to? Nah, dimatikan dulu ininya. Audionya. Ya. Nanti kalau ingin bicara baru dinyalakan lagi. On off. Kita biasakan. Oke. Ono tok aku ora ketok kono. Ngerti kabar. Wah, telepon-teleponan. Iki mood. Ya, admin juga bisa kok nyalain matikan ini audionya. Oke. Jadi penugasannya ini ada penugasan
on kampus, ya, ada penugasan off kampus. Jadi penugasan on kampus ini lebih ke arah penugasan per mata pelatihan. Tadi ada 3 ya Bu ya mata pelatihan ya. Pengolahan sampah untuk organik untuk pakan maggot, terus yang kedua budidaya, yang ketiga pasca budidaya maggot. Jadi penugasan on kampus ini lebih ke arah pada penugasan-penugasan yang diberikan pada saat mata pelatihan. Jadi penugasan pertama nih nanti sudah dibocorin nih di awal. Bapak Ibu hanya diminta untuk mengidentifikasi sih jenis sampah organik yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Yang nantinya, tadi kan saya bilang, digunakan untuk pakan maggot. Kira-kira apa? Jangan datang telurnya. Waduh, kelabakan ini kayak pakan opo iki gitu loh. Gitu loh. Jadi tapi itu nanti di akhir ya, penugasannya di akhir materi pertama. Jadi nanti sore ya, nanti sore. Jadi tenang aja. Sekarang cuma dikasih bocorannya aja, tugasnya itu. Jadi boleh dipikir kira-kira apa ya di rumah gitu ya. Tapi kan belum dikasih tahu jenis-jenisnya apa aja nanti materinya. Tapi penugasan yang pertama itu. Kemudian penugasan yang kedua adalah kan nggak mungkin prakteknya nanti kan ya. Jadi membuat ringkasan aja, pengen tahu setelah diajarkan oleh nanti Pak Amrizal dan Pak Ade tentang bagaimana melakukan budidaya maggot, membuat ringkasan tentang proses budidaya maggot itu dari A sampai Z seperti apa sih, apa yang dilakukan sih gitu. Jadi ketika dikasih barangnya sudah tahu, oh saya harus melakukan membuat ringkasan tentang pasca budidaya. Apa yang bisa dilakukan nih kalau saya sudah menghasilkan maggot? Gampang itu kan. Ringkasan-ringkasan itu nanti bisa ditulis di kertas, di screenshot apa ya? Di foto terus dikirim atau ditulis langsung di LMS-nya. Nanti dikasih tahu ya sama admin atau ditulis kalau punya laptop diketik di laptop terus dikirim. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah, itu tugas yang di on campus pertama. Yang off campus nih yang tanggal 1 sampai 4 Agustus itu adalah mengolah sampah organik untuk pakan maggot. Dalam hal ini bagaimana memilah dan mencacah sampah. Ya, Bapak Ibu lakukan dengan dibimbing oleh tutor. 10 orang dibimbing oleh 1 orang tutor. Ini jadi media atraktan tuh dari kata atraktif. Media yang bisa menarik minat lalat BSF untuk datang dan bertelur di situ. Nah, tadi kan ya seperti itu. Itu media atraktan tuh itu artinya. Kemudian membuat apa nih? Enggak ketutupan deh. Membuat media penetasan, ya, membuat media penetasan. Jadi setelah telurnya dapat di ini buat media penetasan seperti apa nanti diajarkan di materi kedua. Kemudian yang keempat adalah membuat menyiapkan sarana pembesaran, ya, pembesaran maggot. Kan ya di sinilah nanti sampah tuh banyak dimanfaatkan tuh di sini, membuat media sarana. Di videonya nanti akan diajarkan bagaimana cara membuat biopon, tapi nanti secara sederhana Bapak Ibu akan diberikan wadah untuk biopon. Jadi menyiapkan sarana saja. Kemudian yang terakhir tadi menyiapkan kandang lalat BSF. Jadi sudah dikasih, tinggal dipasang kandangnya. Dalam kandang itu harus ada apa aja. Nah, di situ. Itu tugas di off campus. Ini selama tanggal 1, 2, 3, 4 hari. Bisa. Siap? Siap? Insya Allah. Siap. Mudah kok. Nanti kalau sekarang masih belum kebayang, ya mudah. Nanti kalau sekarang belum kebayang, nanti setelah materinya dapat, ya pasti insya Allah, oh sudah terbayang mudah. Dan hari on campus yang kedua, itu ini ya videonya itu atau foto dikirim lewat
LMS. Dan di situ nanti akan dievaluasi, ada feedback gitu ya, dan ada penutupan di situ. Gitu. Jelas ya penugasannya ya, kebayang ya. Semoga, tapi jangan dibikin stres ya Bu Maria ya. Ya, santai. Jangan nggak bisa tidur. Jadi ini hanya untuk memastikan bahwa pelatihan ini memang tepat, ya, bisa sampai apa yang disampaikan. Saya juga nggak mau kan kita pelatihan tapi terus hasilnya udah ikut pelatihan Magot, budaya Magot, pengolahan sampah untuk budaya Magot, udah terus apa yang dilakukan? Ya gitulah. Jangan sampai seperti itu kan. Tapi oh nih saya sudah bisa ini, saya sudah bisa ini, saya sudah itu yang pengen kita harapkan. Sepakat? Sepakat itu? Sepakat. Sepakat, Bu. Ya. Oh ini ya, on kampus yang ketiga. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya lanjut. Nggak apa-apa, nanya aja. Kalau ada. Maksa ya nanya ya. Nah, ini yang terakhir nih, slide terakhir terkait dengan evaluasi. Nah, kan kita pengen tahu ya, ini berhasil nggak sih ya, tadi ya. Makanya kita melakukan evaluasi. Evaluasinya itu ada 3 komponen Bapak Ibu yang akan dievaluasi. Yang pertama, yang namanya semua itu kan sebetulnya kuncinya adalah di sikap dan perilaku ya. Kalau guru udah biasa nih ya, sikap perilaku itu juga dia punya pengetahuan oke, tapi ternyata sikap perilakunya kurang baik juga akhirnya juga itu menghambat. Nah, jadi dalam pelatihan ini juga dinilai sikap dan perilakunya. Yang hadir berapa ya? Sekitar 54. 54 dikurang peserta 40 ya, mungkin sekitar 14 orang yang observer ya. Nah, dilihat nih hadir, oh dia tepat waktu. Oh dia ketika mengirim tugas sesuai dengan jadwal. Oh dia tidak melakukan tugas, tidak mengerjakan tugas atau prakarsa, aktif di kelas, banyak bertanya, banyak ingin tahu. Wah, kan itu bagian dari sikap perilaku yang harus dibangun gitu ya, seperti itu. Itu 10% dari sistem evaluasi. Walaupun ini peran serta masyarakat, pesertanya masyarakat tetap yang namanya pelatihan harus ada evaluasi. Itu 10%. Jadi saya harapkan Bapak Ibu tuh punya prakarsa yang luar biasa, kedisiplinan yang luar biasa dalam mengikuti pelatihan ini ya. Kemudian evaluasi akademik, yaitu tadi pemahaman pada mata pelatihan tadi, ujian tulis aja, dan itu pertanyaannya ya pertanyaan terkait bagaimana melakukan budidaya gitu lah. Jadi jangan khawatir, bukan pertanyaan-pertanyaan yang jelimet, enggak. Pertanyaan lebih ke arah bagaimana melakukan budidaya. Jadi pengen tahu nih sebelum melakukan praktek teorinya sudah tahu belum sih gitu. Kemudian penilaian itu hanya 30%. Yang 60% yang terbanyak adalah praktek. Jadi prakteknya itu benar nggak nih melakukan pengolahan sampah, pencacahan? Ya kan kita nggak bisa ngelihat, oh dari hasil video. Akan terlihat loh nanti, videonya ini sama nih dengan yang ini, orang ini. Loh kok ini kayaknya bukan video ini. Akan terlihat lah Bu. Yang namanya itu akan terlihat. Jadi tujuannya itu bukan ini, tujuannya hanya memastikan bahwa, oh iya ini berhasil. Ya, delivery materi yang disampaikan itu sampai kepada peserta. Coba kalau misalnya saya nggak nilai akademik, pusing kan ini nyampe nggak sih apa yang kita ajarkan kemarin, nyampe nggak sih, bisa diterima nggak sih, dipahami nggak sih, ya. Tapi dengan bukti-bukti ini, oh iya nih, Pak siapa nih, Pak Budi Antoro ya, Pak Budi Antoro ini ternyata, praktek videonya bagus loh, Pak Budi Utami kok videonya ditutup ya? Bu Fatimah, ya Bu Fatimah ini, izin. Bu Fatimah itu, ternyata bagus nih, dia pemahamannya bagus, di prakteknya bagus. Nah kan kita bisa tahu tuh bahwa ternyata delivery-nya, penyampaian materinya pelatihan ini bisa nyampe sesuai dengan tujuan di awal, sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian yang tadi sudah saya tulis-tulis itu. Oke.
yang bisa saya sampaikan terkait pengarahan program. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit. Nah, bisa dimanfaatkan Bapak Ibu untuk nanya apa saja nggak apa-apa. Ini pengarahan program. Jadi saya insya Allah akan mendampingi Bapak Ibu selama sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 4 ya, tanggal 5 ya. Jadi Bapak Ibu saya kebetulan ditunjuk jadi penanggung jawab akademik, jadi memastikan secara akademik, jadi akan mendampingi Bapak Ibu. Jadi biasa Bapak Ibu WA nanya ini atau dalam forum-forum ini nanya gitu, apa yang ingin diketahui. Oke, saya buka pertanyaan sekarang. Monggo. Monggo, silakan. Halo. Ada? Saya Bu. Tadi. Pak Safri ya? Ya, silakan Pak Safri. Sambil kenalan ya Pak ya, Bapak tuh siapa, ya, biar yang lainnya kenal. Ya. Nama saya Safri dari Candi Mulyo. Tadi kan Ibu mengatakan bahwasanya peserta akan dikasih telur maggot itu ya, sama kalau apa telur bukan namanya? Telur maggot ya Pak, telur BSF, telur lalat. Oh, telur BSF sama pupanya ya Bu. Iya. Nah itu kan kalau tidak salah pupanya itu sekitar 1 kilo ya. Iya. Untuk biopon yang apa namanya istilahnya ukuran yang pas untuk ukuran 1 kilo itu berapa ya Bu ukurannya? 60 kali 40 atau berapa? Kan juga dikasih ke biopon kan Bu? Iya. Mau tanya ukuran spesifik untuk tempatnya itu. Oke, Pak Safri. Oh, Pak Safri ini belum kenalan. Tadi tuh Pak Safri itu apa? Pak Safri penggerak apa atau gimana? Bisa jelaskan Pak? Kenalan dulu Pak. Dari kelompok tani. Kelompok Satrio tani. Pertiwi. Iya. Kelompok tani. Penggerak bank sampah atau TPS 3R? Belum sih Bu. Lebih ke ini pergerakan kepemudaan. Pergerakan kemudian. Oke, bagus sekali Pak Safri. Udah oke, saya tangkap ya Pak. Bisa dimatikan Pak ininya. Ya, oke. Sebelumnya terima kasih. Yo, makasih. Saya jawab dulu ya. Sebelum nanti pertanyaan keduanya. Jawaban sekarang, kepastian nanti pengajar yang lain, yang ininya nanti garing. Nah, itu nanti akan dibahas, catat pertanyaan itu nanti ada istilahnya manajemen siklus ya, manajemen siklus itu. Jadi bagaimana kita bisa tahu, oh telur sekian, 5 gram ini butuh biopon ukuran berapa, maggot sekian butuh ini pakan berapa, itu nanti diajarkan di materi, ya Pak ya. Jadi luar biasa, Bapak sudah nyambung berarti dengan apa yang baru sedikit nih, tapi Bapak sudah nyambung ya. Sabar ya Pak Safri ya. Nanti akan dijawab. Diberikan materinya ada, nanti diberikan di materi materi kedua terkait budidaya maggot BSF dengan pakan organik di materi ada tuh nanti materi biopon. Pembuatan biopon ya. Nanti kandang itu di manajemen siklusnya itu, siklus BSF. Oke, itu sementara ya Pak Safri jawabannya ya. Oke, selanjutnya tadi siapa? Bu siapa? Pertanyaan berikutnya. Tadi ada yang mau tanya? Halo. 50. Ari Bu dari Mertayudan. Oh, Bu Ari, ya Bu Ari, silakan Bu Ari, silakan. Kenalin dulu Bu ya, wajahnya nggak kelihatan nih Bu saya Bu. Kelihatan ya. Bu Ari juga berdua nih. Bu Ari berdua ya? Saya sendiri Bu. Oh sendiri. Iya. Oh iya Bu Ari. Nah kerudung merah ya. Ya Bu Ari. Tadi sempat putus dari jalan. Bu kurang jelas Bu suaranya Bu. Yang lainnya mungkin bisa dimatikan ya.
Saya ingin tanya untuk yang evaluasi persiapannya nanti setiap kali upload itu kan ada maksimalnya ya Bu ya. Iya. Itu Ya. kalau untuk upload nanti di akhir ada nggak batasan videonya berapa megapiksel gitu. Jadi maksudnya untuk persiapan kita dari awal. Ya. Nyun sewu sebelumnya terlalu jauh tanyanya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, justru itu pertanyaannya. Sebelumnya Ya. ya. Assalamualaikum. Ya. Oke, terima kasih Bu Ari. Ya, memang benar. Jadi ketika kita mengupload, tadi kan ada berapa video tuh tadi? 1, 2, 3, 4, 5 ya kalau nggak salah ya. Kalau misalnya memilah sama mencacah mau dipisah, 6 bisa jadi. Atau kalau mau membuat media atraktan dan bikin tempat lur dipisah jadi 7 ya. Iya, jadi kapasitas kan di-uploadnya ke LMS ya. Kan ini maksimal nggak semua orang paham tentang kilobyte ya, gimana ukurnya. Kita pakai menit aja ya. Jadi maksimal video yang dibuat itu 5-10 menit lah. Misalnya mencacah, memilah. Oh, video yang dibuat tuh antara 5-10 menit. Jangan lebih dari itu karena terlalu besar nanti. Ya. Jadi benar-benar kegiatan-kegiatan yang langsung intinya aja, nggak usah terlalu lama yang yang diulang-ulang gitu, seperti itu Bu Ari. Jadi sehingga nanti kalau 5-10 menit video yang dibuat, insya Allah masih bisa diupload di LMS. Gitu Bu Ari ya. Ya, terima kasih Bu. Yo, ada lagi? Ya Bu. Izin bertanya Bu. Ya, Pak Wahyu. Pak Wahyu dulu. Ya. Ya. Saya dari penggerak di Umbul Jaya, Bank Sampah Umbul Jaya. Yang saya tanyakan tentang masalah terkait dengan teknis iklim atau cuaca. Apakah di pembudidaya maggot itu ada kendala di cuaca apa tidak? Karena pengalaman waktu budidaya cacing itu kalau musim kemarau itu banyak yang mati. Itu aja Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Wah, ini luar biasa nih pertanyaannya sudah menjurus ke budidaya. Ya benar sekali Pak. Kalau itu nanti semua akan disampaikan di materi budidaya, karena nanti ada caranya naruh biopon itu di mana, cara naruh kandang itu sebetulnya lalat BSF itu kan ada di alam bebas. Ya, ada di alam bebas, Pak. Gitu loh. Nah, cuma kita karena selama ini nggak pernah perhatikan ya. Jadi dia sebetulnya tidak pengaruh, dia bertelurnya ya tidak pengaruh, cuma supaya pengaruh panas, pengaruh suhu itu tidak mempengaruhi proses budidaya, ada nanti cara-cara teknik-tekniknya bagaimana supaya naruh kandang di mana yang disukai oleh lalat. Sehingga dia mau bisa bertelur, mau kawin, dan mau bertelur. Pupanya mau menetas, bisa menetas. Itu ada banyak nanti diajarkan, faktor-faktornya, Pak. Gitu, Pak, ya. Sementara saya nggak mau ngupas lebih lanjut, karena nanti masuk ke materi. Tapi itu nanti yang akan dipelajari. Saya hanya memastikan berarti materi-materi yang nanti akan disampaikan, insya Allah bisa menjawab keinginan tahu Bapak Ibu. Ya. Lanjut, ada tadi Ibu siapa? Masih ada 5 menitan lagi. Tadi Bu siapa yang mau tanya? Pak Wahyu. Saya Bu. Oh ya, Bu Arum. Ya, Bu Arum kenalkan diri Bu. Perkenalkan, nama saya Arum Sartika dari Bank Sampah Takun Sangen. Ini loh masalah pengiriman video. Kalau semisal videonya diubah ke Google Drive, terus saya kirim linknya, boleh? Kirim linknya, nanti coba saya kan gini Bu ya. Sebetulnya kenapa itu dikirim via LMS supaya terekam, terrecord. Jadi kita harus ada kan ini kan juga penyelenggaraan ini kan juga kan pakai uang negara. Hasilnya apa sih gitu? Itu salah satu diantaranya video-video. Oh berarti masyarakat yang dilatih sudah
kan nggak bisa. Tapi nanti coba saya tanyakan ya kalau seperti itu. Tapi sebaiknya di upload Bu di LMS. Nanti Ibu tinggal nge-link untuk Google-nya untuk di-upload di mana di YouTube. Ya mungkin Ibu bisa link lainnya gitu loh Bu. Gitu Ibu ya. Ya, Bu, terima Warung. kasih. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Bu Ari videonya kebalik fotonya tuh. Jadi nah ya Pak Hidayat ini semua 40-nya ada ya? Hadir ya? Oke. Oke, kalau nggak ada lagi? Kalau nggak ada, kita bisa lanjut ke materi masuk. Ini kan kurang 5 menit ya. Materi pertama, yaitu nah, tapi ini lanjutnya dengan belajar mandiri dulu. Belajar mandiri jam 10:30 sampai jam 11:15. Ya. Nanti jam 11:15 Bapak Ibu balik lagi ke Zoom meeting ini untuk kita diskusi paparan. Begitu ya, Pak Admin, Bu Admin. Halo. Halo. Pak Piala, Pak Iqbal. Iya Bu, begitu Bu, sesuai jadwal. Oke, jadi gimana nih peserta? Jadi saya akhiri dulu ya Bapak Ibu ya, untuk pengarahan program ini. Saya akhiri, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa lebih membuat Bapak Ibu, oh nanti yang saya dapatkan dari pelatihan ini apa ini toh gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengukur diri sendiri. Kurang nih. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya tutup untuk tatap muka pengarahan program ini. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu jam 10:30. Silakan Pak admin, apa yang harus dilakukan peserta selanjutnya? Peserta logout atau bagaimana? Atau halo? Izin, ya, izin. Ya. Ibu Eka, izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya sarankan Ibu dan Bapak untuk setelah selesai satu pembelajaran itu langsung masuk ke LMS, memberikan memberikan contreng apa yang sudah dilakukan apa semua, kemudian nanti jadi Ibu dan Bapak kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum disampaikan atau yang tadi nanti diketik atau yang belum dijawab oleh Ibu Eka dijawab oleh tutor, maka Ibu dan Bapak bisa membuatnya atau menulisnya pada LMS. Itu saja usul saran saya Ibu dan Bapak. Terima kasih Ibu Eka. Oke, ini saya sudah tutup nih ya. Jadi sekarang kayaknya Ibu Bapak bisa ke LMS logout ya, berarti dari pulsanya terus ngalir nih. Gimana Bapak Ibu admin? Ya, kalau sesuai jadwal aja Bapak Ibu sekalian. Setelah ini silahkan Bapak Ibu untuk live dulu di Zoom. Off dulu ya. Ya. Bapak Ibu silahkan untuk melanjutkan belajar mandiri di LMS. Nanti kita ketemu lagi jam 11.30. Bu Eka. Halo. Nanti. Halo. Nanti pelan-pelan. Ya. Iya Bu Eka. Ini kan ya. Materi Ibu Eka itu kan jam 11 sampai 11.15 sampai jam 12. Terus kepotong istirahat. Gimana baiknya? Ini kan diskusi supaya nanti kita sampai ke peserta juga nih.
Apa langsung aja nanti jam 1 sampai Ya. 3 JP-nya? Enggak. Daripada nanti ini masuk lagi keluar. Oh, jangan Pak, kan ada. Hmm. Enggak apa-apa Pak, kan ada sholat Pak. Ini soalnya e-learning Pak. Enggak, ini soalnya e-learning. Agak susah juga kalau langsung. Nah, dengan belajar mandiri Bapak Ibu sekarang nanti jam 1 mulai pemaparan Bu Eka itu. Ini kan tanggung jam 11.15 sampai jam 12. Gimana? Nah, gimana yang 11.15 ini naik aja jam 1. Oh, boleh. Jadi mundur. Jadi nggak Jadi mundur. nanti 3 JP ya. Oh, boleh. Jadi kita out dulu. Nanti jam 1 mulai kita materi Bu Eka. Oke. Langsung. Saya sepakat. JP-nya. Saya sepakat. Iya. Jadi gitu aja Bu Eka ya. Ya. Sepakat Bu. Ya. Jadi sekarang kita keluar dari Zoom, Bapak Ibu bisa mengakses LMS ya. Terus Bapak Ibu baca tuh modul-modul 1. Ada videonya loh Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat videonya, baca modulnya, terus kemudian Bapak catat apa yang saya nggak paham nih gitu. Nanti jam 1 ketemu saya lagi dengan Bu Ani ya, saya dengan Bu Ani ya berdua. Kita diskusi di situ. Sepakat? Bisa dipahami? Oke. Oke, kalau gitu Bapak Ibu bisa live sambil belajar mandiri sambil makan. Nah, nanti isoma, sholat, makan siang dan lain-lain. Nanti jam 1. Gitu lagi. Ya. Sambil baca kan bisa. Ya. Belajar mandiri bisa di mana saja dan kapan saja. Oke? Oke, siap Bu. Ya, monggo. Ya. Monggo, live. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Hairul. Pak Hairul Anafi. Ya, silakan.